Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Widri Astuti SPDI FPDI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini dalam tema menulis kalimat sesuai kaidah imla atau imla mukhtarah. Jadi langsung saja kami mulai. Pendahuluan. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki aturan penulisan atau imla dan tata bahasa Arab yang sangat teratur. Salah satu bagian penting dalam pembelajaran bahasa Arab adalah imla mukhtar, yaitu latihan menulis dengan memperhatikan ketepatan ejaan, struktur kalimat, serta kerapian tulisan. Selain itu, dalam menyusun kalimat berbahasa Arab, diperlukan pemahaman tentang kalimat efektif dan sederhana. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki makna lengkap, jelas, dan mudah dipahami tanpa perlu tambahan penjelasan. Melalui keduanya, seseorang dapat melatih ketelitian dan kemampuan dalam memahami makna dalam konteks kalimat dan dapat menyampaikan pesan secara tepat dan efektif, yang tentunya sesuai dengan kaidah nahwu dan juga imla. Definisi imla mukhtarah. Imla mukhtarah dari kata imla berarti dikte atau menulis yang didikte, sedangkan mukhtar berarti terpilih atau yang dipilih. Jadi secara harfiah imla mukhtarah itu berarti menulis atau mendikte yang terpilih, yaitu metode pengajaran bahasa Arab di mana teks yang sudah disusun dan dipilih secara tertentu dibacakan dan ditulis oleh siswa agar sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Yang mana guru itu membacakan atau mendikte sebuah teks kepada murid, kemudian kepada murid untuk ditulis dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan Arab. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan menulis yang benar dengan mendengarkan teks yang diucapkan dan menulisnya secara tepat menurut aturan bahasa Arab. Setelah definisi, masuk ke karakteristik, yaitu yang pertama ada pendiktean terpilih, yang mana materi ini didiktekan berupa teks atau kalimat yang telah dipilih secara khusus dan disusun sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang bertujuan untuk pembelajaran yang efektif, yang mana ini membuat latihan lebih terarah dan juga sistematis. Karakteristik yang kedua yaitu latihan pendengaran dan penulisan. Metode ini melatih keterampilan mendengar atau istima dan menulis ataupun kitabah secara bersamaan, sehingga di mana siswa itu harus mendengarkan dengan teliti dan juga menulis dengan tepat sesuai apa yang didengar. Ketiga, penekanan pada ketepatan dan keindahan tulisan. Siswa dilatih menulis huruf Arab dengan bentuk, ukuran, dan sambungan antar huruf yang benar sesuai dengan rasm al-khat atau tata cara menulis huruf Arab. Keempat, penggunaan kaidah ejaan dan tata bahasa. Penulisan harus mengikuti kaidah ejaan Arab, qawaidu al-imla, dan aturan nahwu secara saraf untuk hasil tulisan yang benar secara linguistik. 5. Pengembangan konsentrasi dan ketelitian, yang mana metode ini menuntut siswa supaya fokus dan teliti dalam mendengarkan dan menulis, sehingga membangun daya tangkap dan ketelitian dalam penggunaan bahasa Arab. Karakteristik yang keenam, melatih pemahaman struktur kalimat dan juga tanda baca. Jadi nggak hanya menulis huruf, siswa juga belajar memahami bagaimana struktur kalimat itu dan penggunaan tanda baca dalam bahasa Arab. 7. Melatih kemampuan memahami dan menulis huruf sambung dan pisah. Siswa ini harus mampu memahami karakteristik perubahan bentuk huruf dalam berbagai posisi kata awal, tengah, akhir, dan tunggal, dan menulisnya dengan benar.
Karakteristik terakhir, yaitu yang ke-8, meningkatkan keterampilan menulis secara bertahap, yang mana metode ini menerapkan secara bertahap dengan latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa secara keseluruhan. Pada karakteristik ini menjadikan imla muhtarah sebagai metode yang efektif untuk melatih dan meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab dengan benar dan indah sesuai kaidah. Selanjutnya, macam-macam imla muhtarah. Yang pertama ada imla manqul, yang artinya dikte yang dibacakan dari teks tertulis. Jadi guru tuh membaca teks dari buku atau kertas, kemudian menulis kembali secara sesuai bacaan guru. Yang mana tujuan imla manqul ini untuk melatih ketelitian dan ejaan yang benar. Contohnya seperti guru membaca paragraf dari buku cerita, kemudian siswi menulisnya di buku tulis. Kedua, imla manzur. Dikte, yaitu dikte yang telah dilihat oleh siswa sebelumnya. Maksudnya adalah siswa diberi waktu membaca dan memahami teks sebelum didikte. Setelah itu teks disembunyikan, lalu guru mendikte dan siswa menulis. Yang mana tujuannya untuk memperkuat daya ingat dan pemahaman ejaan. Contohnya, semisal sehari sebelum pelajaran, teks itu dikasih ke siswa untuk dibaca di rumah, kemudian besoknya di tes. Macam-macam imla yang ketiga yaitu imla maktum. Yaitu dikte yang dilakukan tanpa teks atau bacaan terlebih dahulu. Yang mana guru ini mengucapkan kalimat secara langsung tanpa contoh tertulis, kemudian siswa menulis sesuai yang mereka dengar. Tujuannya untuk melatih pendengaran dan penulisan spontan. Contohnya, guru mendikte kalimat baru yang belum pernah dipelajari. Macam yang keempat yaitu imla ikhtibar atau dikte ujian. Maksudnya, imla ini dilakukan untuk menilai kemampuan siswa dalam menulis kata dan kalimat dengan benar tanpa bantuan atau latihan sebelumnya, yang bertujuan untuk menilai penguasaan ejaan dan kosakata. Contohnya seperti ujian akhir pelajaran imla. Kelima, imla tadribi atau dikte latihan. Maksudnya dilakukan sebagai latihan rutin dalam pembelajaran sehari-hari yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan ejaan, tulisan, dan bentuk huruf. Contohnya seperti guru mendikte 5 kalimat setiap pertemuan. Macam yang terakhir yaitu imla tahriri. Imla penulisan bebas, yang mana siswa menulis kalimat sendiri sesuai tema tertentu tanpa didikte guru, supaya melatih kemampuan menulis kreatif dengan ejaan yang benar. Seperti contohnya, siswa menulis paragraf tentang hobi dengan bahasa Arab. Next, strategi pembelajaran imla muhtarah. Yang pertama, pendiktean bertahap. Ada imla manqul, manzur, dan juga ikhtibar. Yang mana guru secara bertahap membacakan teks yang telah dipilih, kemudian siswa menulis sambil melihat teks, atau imla manqul, kemudian menulis dari ingatan tanpa melihat teks, atau imla manzur, dan ujian menulis dari pendengaran atau ikhtibar. Strategi yang kedua, pemilihan materi sesuai tingkat kemampuan. Kalimat atau teks yang didiktekan ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa agar proses belajar lebih efektif. Ketiga, pendiskusian arti dan tata bahasa. Setelah menulis, guru membahas kosakata dan struktur kalimat supaya siswa memahami makna dan kaidah bahasa Arab dengan benar. Keempat, pengulangan dan koreksi kesalahan. Guru mengulangi pendiktean beberapa kali dan mendiskusikan kesalahan umum untuk memperbaiki kemampuan
menulis siswa. Strategi yang kelima, pembelajaran interaktif yang didukung oleh media penggunaan seperti papan tulis, buku, dan metode dialog agar suasana belajar itu lebih menarik dan siswa menjadi lebih fokus. Terakhir, evaluasi berkelanjutan, di mana dilakukan teks menulis secara berkala untuk mengukur perkembangan kemampuan dan memahami kekurangan siswa. Strategi ini bertujuan agar siswa itu mampu menulis kalimat bahasa Arab dengan teliti, benar sesuai kaidah, serta meningkatkan keterampilan mendengar dan menulis secara bersamaan. Baik, mungkin sedikit materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Konita Aldina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah pengertian kalimat efektif dan sederhana. Kalimat efektif atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatul mufidah adalah kalimat yang mampu menyampaikan makna dengan jelas, padat, dan menyampaikan secara utuh dengan memiliki unsur minimal, subjek, predikat, serta menggunakan sesuai kaidah bahasa Arab. Tujuannya agar pendengar atau pembaca langsung memahami maksud pembicara tanpa kebingungan. Kemudian kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya memiliki satu objek dan satu predikat tanpa anak kalimat atau keterangan tambahan yang rumit. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif dalam bahasa Arab itu ada 6. Yang pertama adalah tepat dan ringkas, maksudnya tidak bertele-tele dan menggunakan kata seminimal mungkin untuk menyampaikan. Kemudian yang kedua, struktur sepadan, yaitu struktur kalimat sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dengan mempertimbangkan kaidah susunan subjek, isim atau fiil dan predikat fiil. Kemudian yang ketiga, memiliki subjek atau predikat. Kalimat harus memiliki unsur penting seperti subjek dan predikat, seperti dalam jumlah fi'liyah yang diawali dengan kata kerja. Kemudian yang keempat, tepat dalam pemilihan diksi, menggunakan kata yang sesuai dengan makna yang dimaksud, seperti menggunakan kata sifat yang tepat. Yang kelima, jelas dan mudah dipahami. Makna yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pendengar dan pembaca. Yang terakhir yaitu sesuai dengan kaidah nahwu, yaitu memperhatikan harokat akhir setiap kata yang menunjukkan fungsi dalam kalimat. Misal, kaidah dhammah sebagai salah satu tanda rafa untuk subjek dan fathah sebagai salah satu bentuk nasab untuk objek, sehingga posisi kata bisa diubah tanpa mengubah makna. Selanjutnya yaitu pembagian kalimat efektif. Kalimat efektif dalam bahasa Arab, al-jumlatul mufidah, itu terbagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang pertama itu jumlatul ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda. Susunannya biasanya sebagai mubtada dan khobar. Contoh, al-jawu jamilun, yang artinya cuacanya indah. Al-jawu di situ adalah mubtada dan jamilun yaitu khobarnya. Kemudian at-talibu mujtahidun, yang artinya siswa itu rajin. At-talib mubtada dan mujtahid itu adalah khobarnya. Kemudian yang kedua, contoh dari kalimat efektif dalam bahasa Arab adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Susunannya biasanya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il itu adalah predikat atau kata kerja, fa'il adalah subjeknya atau pelaku, maf'ulun bih adalah objeknya atau sesuatu yang terkena dari perbuatan tadi. Contohnya,
Kataba talibud darsa. Kataba di sini adalah fi'il. Diawali susunan kalimat ini dimulai dengan fi'il kataba. Kataba at-talibu di situ adalah fa'il yaitu pelakunya, ad-darsa adalah objeknya yang artinya siswa menulis pelajaran. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahaba di sini adalah fi'il, kemudian Muhammad adalah fa'ilnya atau subjeknya, kemudian ilal madrasah itu adalah keterangan tempat ya, jar majrur di situ. Artinya Muhammad pergi ke sekolah. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini adalah yang kami sampaikan yaitu dari saya dan Nadia, Mbak Nadia, yaitu bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki aturan penulisan atau imla dan tata bahasa yang sangat teratur. Salah satu bagian penting dalam pembelajaran bahasa Arab adalah imla mukhtar, yaitu latihan menulis dengan memperhatikan ketepatan ejaan, struktur kalimat, serta kerapian tulisan. Kalimat efektif dan sederhana adalah dua prinsip penting dalam berbahasa Arab. Kalimat efektif menekankan ketepatan, kejelasan, dan kepaduan makna, sedangkan kalimat sederhana menekankan kesederhanaan struktur dan fokus ide saja. Sekian presentasi dari kami berdua, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.